Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu, Dewan Guru dan staf TU serta warga sekolah SMP Negeri Santa Kelapa, serta pembicara kita hari ini Bapak Ade Sumantri SPD dan Ibu Luciani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi menjelang siang kita semua di sini masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam untuk kita semua dapat menghadiri sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak SMP Negeri 1 Talang Kelapa tahun pelajaran 2021-2022 Jumat 28 Januari 2022. Sholawat serta salam kita kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga akhir zaman. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi menjelang siang. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak SMP Negeri 1 Talang Kelapa oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Yang ketiga yaitu doa yang akan dibacakan oleh Pak Asep. Yang keempat pemberian materi modul 1 pendidikan guru penggerak, dan yang kelima selesai. Baik, untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang beragama lain silakan sesuai dengan keyakinannya. Mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Talang Kelapa sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Ibu, kami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Bapak Ibu pendidik SMP 1 Talang Kelapa yang saya muliakan. Hari ini kita berkumpul di ruangan ini adalah dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi CGP atau calon guru penggerak tentang modul 1 mengenai penanaman budaya positif. Sebelumnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah, walaupun suasana sekarang kita masih di lingkaran penyebaran COVID Omicron, tapi kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik, dalam artian kita bisa melaksanakan tugas dalam rangka mendidik anak-anak kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian mengubah tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Oleh karena itu, marilah kita syukuri atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah pada kita pada hari ini, terutama nikmat kesehatan. Itu nikmat yang paling berharga. Salawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, judul kegiatan ini adalah sosialisasi kegiatan penanaman budaya positif. Kalau kita berbicara masalah budaya positif, ini ada kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah atau di lingkungan satuan pendidikan. Lalu untuk apa ditanam budaya positif ini? Bapak Ibu, kalau kita amati sekarang peserta didik terutama anak-anak kita, karena jarang kontak langsung dan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, banyak anak-anak itu tidak tahu apa yang harus mereka patuhi di sekolah ini, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, agar mereka mengetahui ragu-ragu untuk bertingkah laku, bertindak di sekolah ini,
maka ada aturan main yang harus mereka ketahui. Oleh karena itu, makanya perlu disosialisasikan. Sosialisasinya dalam bentuk apa? Untuk penanaman karakter, mungkin kita sosialisasikan ini sudah dilakukan pemberitahuan mengenai tata tertib yang berlaku di SMP 1 Talang Kelapa. Namun karena ini tidak digalakkan sosialisasinya hanya sekilas, maka masih banyak anak-anak yang melanggar tata tertib itu. Contohnya, Bapak Ibu lihatlah, pintu kamar mandi di belakang itu lepas. Kalau dia mempunyai karakter, dia mempunyai watak, tidak merusak lingkungan. Ini berarti dia sudah melanggar tata tertib. Berarti penanaman karakter mengenai cinta lingkungan dan menghargai apa yang ada di sekitarnya itu belum tertanam secara maksimal. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu perlu dibudayakan budaya positif. Jadi bagaimana caranya agar budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah? Paling tidak Bapak Ibu sesuai dengan ajaran dari Dewan Tara mengatakan bahwa anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun agar timbulnya kodrat yang ada pada peserta didik itu. Berarti di sini kita dituntut untuk mengajarkan dengan cara menuntun anak-anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Agar aturan itu berjalan sesuai dengan target atau tujuan yang akan dicapai dalam rangka penanaman karakter adalah harus disiplin. Salah satu aturan itu tidak bisa berjalan karena masih lemahnya disiplin pada para pelaksana disiplin itu sendiri. Oleh karena itu, maka untuk menanamkan disiplin itu paling tidak kita melibatkan peserta didik itu memberikan masukan aturan apa saja yang harus disepakati antara sekolah dan peserta didik. Nah, kalau adanya kesepakatan antara sekolah dengan peserta didik, apalagi kesepakatan itu berdasarkan masukan dari peserta didik, paling tidak mereka ikut andil dalam melaksanakan aturan yang mereka telah sepakati itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Dengan demikian, mudah-mudahan budaya positif itu akan bisa membentuk karakter-karakter peserta didik agar menjadi karakter-karakter yang berjiwa positif. Kalau positif tentunya yang dilakukan adalah hal-hal atau tingkah laku yang sesuai dengan indikator kebaikan, terutama berhubungan dengan karakter, etika, kemudian disiplin, menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Jadi untuk penanaman budaya positif ini Bapak Ibu perlu pelibatan peserta didik agar ada kesadaran pada diri mereka untuk menjalankan kesepakatan itu secara disiplin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh CGP kita dari SMP 1 Talang Kelapa, Bapak Ade Sumantri dengan Ibu Lucy Wulandari. Mereka berdua ini mungkin akan memberikan materi itu dan kita bisa melaksanakan di kelas-kelas yang menjadi perwakilan kita. Nah, itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sebelum saya akhiri. Bapak Ibu, agar apa yang kita bicarakan dalam forum ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan dan langsung bisa membentuk karakter peserta didik sesuai dengan apa yang kita inginkan, mereka akan tumbuh sesuai dengan kodratnya yang mempunyai nilai-nilai karakter. Maka kegiatan ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Ibu, yang saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mendapatkan berkah kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengadakan kedua belah tangan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran kegiatan kita. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita kerjakan pada pagi hari mendapatkan berkah dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya masyarakat Islam, apabila ada yang berbeda mohon untuk mengikuti cara masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dari lisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penguasa alam jagat raya, kami mohon kepadamu ya Allah, berkahkilah pertemuan kami pada pagi hari ini. Jadikanlah apa yang menjadi niat para guru-guru kami, para calon guru penggerak dari SMP N1 Talang Kelapa ini bisa menggapai dari target menjadi guru penggerak yang sah nantinya diresmikan secara nasional. Untuk itu ya Allah, hari ini kami mendapatkan pengarahan, kami mendapatkan ilmu, berkahilah ilmu kami tersebut ya Allah. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami terapkan, bisa kami praktekkan di dalam kami mengajar nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ade Sumantri SPD dan Ibu Lucy Wulandari SPD memberikan materi tentang kegiatan kita calon guru penggerak SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kali ini kami dari calon guru penggerak akan membahas modul 1. Ada 2 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan di Asia Dewantara, dan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Lucy tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan kalau masih ada yang belum kenal. Nama saya Ade Sumantri. Saya lahir di Majalengka tanggal 18 Februari tahun 88. Dan tinggal di Gedindarno di samping pasar. Terus pengajar praktik saya Ibu Astriana, berasal dari SMP 1 Sumbawa, dan fasilitator Ibu Kusdon Insan PD dari Wonosobo. Jadi selama kegiatan semuanya LMS, semuanya online ya, dilaksanakan dengan online. Nah, sebelum kita membahas materi kita, mari kita membuat kesepakatan terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan lancar. Ini ada beberapa kesepakatan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Pertama, kita mari sama-sama untuk membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta saya harapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi kita kali ini. Terus apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Yang ketiga, mari kita konsisten dengan waktu. Mudah-mudahan kita tepat waktu 1 jam kita selesai. Terus yang keempat, mohon untuk angkat tangan bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sudah berbicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Ya, itulah beberapa kesepakatan kita untuk diskusi kita kali ini. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Terima kasih. Nah, setuju, kita lanjut dulu sih. Sebelum kita lanjut juga, mari kita ambil nafas sejenak.
tenangkan hati pikiran kita, kita berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya dalam ruangan ini. Ya, mari kita mulai. Ambil nafas dulu, kita dari hidung, kita keluarkan dari mulut, Bapak Ibu ya. Ya, mulai. Sudah sebentar saja, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam diskusi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif, dan yang ketiga, menerapkan strategi disiplin positif, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada rakyat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Taman Siswa, Pamong dan Among. Kebetulan dulu saya kuliah di Tamsis, jadi agak sepertinya tidak ini paman dia, tidak asing ya dengan salam dan bahagia. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama menuntut. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, pendidikan yang kita laksanakan itu memang benar-benar harus menuntut, berbeda dengan paradigma yang lama gitu. Kita menyongsong kurikulum yang baru, paradigma itu atau paradigma baru ini, kita harus bisa sebagai pendidik menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi apa yang anak sukai, apa yang anak inginkan, kita harus bisa melihat potensi itu. Pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi untuk membentuk kodrat diri anak itu benar-benar kita harus menuntut ya. Kita tuntut dari A sampai Z, dari 0 sampai 100. Artinya dari yang hal-hal yang kecil sampai yang terbesar kita tuntut. Kita lihat potensi anak itu inginnya apa sih. Terkadang kalau di kelas anak itu suka di luar kendali kita. Nah sebenarnya kita harus bisa mendekati anak itu apa yang diinginkannya gitu. Jadi kita tidak bisa memandang si anu salah. Semua siswa itu anggapannya benar asumsinya. Jadi tidak ada istilahnya anak itu yang salah. Nah, kesalahan mereka itu hanya tidak tepat atau nanti akan dibahas di budaya positif ini. Jadi si anak itu melakukan kesalahan itu karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan di kelas itu. Nah, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini tugas sebelumnya. Ada yang namanya itu Ing Karso Sutono, Ing Madya Manungkarso dan Ing Purihandaya. Ya. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita mendukung, di belakang kita mendorong. Yang kedua, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Jadi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita dulu harus bisa berhamba kepada murid. Ini banyak sekali kontroversinya dengan kata berhamba, berhamba kepada murid. Maksudnya bukan berhamba kita menyembah, namun kita harus setulus hati mengabdikan diri kita untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, rasa, karsa atau
atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah ya. Jadi untuk kedepannya dalam mengaitkan semua pembelajaran atau mapel kita harus bisa berkolaborasi untuk supaya anak-anak ini senang dengan kita dulu, dengan pendidiknya. Mungkin kita belajar sambil bermain sambil belajar. Nah, ini dia pendidikan yang berpihak pada anak, berhamba kepada murid, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya bukan kita menyembah gitu, tapi kita ikhlas setulus hati untuk mengajar, mendidik mereka. Dari beberapa kontroversi yang ada di sosmed, Bapak Ibu, ini dari usulan Pak Simon, narasi dari menghamba pada anak itu bisa dihaluskan dengan bahasa berpihak atau melayani. Ini pengalaman dari Ibu Imyatul Muayana. Pak Simon, saya buka FB di forum guru Indonesia. Di sana ada yang buat status tentang Mas Guru Penggerak, yang dalam kalimat syairnya ada kata menghamba. Rupa-rupanya hampir seluruh anggota dalam grup di forum guru Indonesia tersebut yang menolak, bahkan lebih miris ada yang menyudutkan guru penggerak dengan kata yang membuat saya menitikkan air mata, yaitu guru penggerak adalah kaum kafirin katanya. Gara-gara tadi tentang menghamba pada anak itu. Saya prihatin dengan guru Indonesia yang sangat dangkal menafsirkan makna sebuah kalimat menghamba pada anak. Mereka berharap agar kalimat itu hanya dikonsumsi di dunia guru penggerak saja. Kata mereka, jika lagu ini beredar ke wali siswa nanti akan mengecilkan posisi guru. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini sebuah pertanyaan dari jadi menghamba pada anak ini adalah berpihak atau melayani, ya. Bukan berhamba kita menyembah gitu. Zaman dulu kita kalau mengajar itu ada yang beristilah tentang tabula rasa. Yang dimaksud dengan tabula rasa ini, anak ini bukan kertas kosong yang digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Dulu mungkin kita menganggap bahwa anak itu kertas kosong, kertas putih yang boleh bebas kita isi sebagai seorang pendidik, mau kita jadikan apa anak ini. Mungkin seperti itu pemahaman kita dulu gitu. Nah, untuk kedepannya kita harus bisa menuntun kodrat anak, apa yang diinginkan oleh anak, bukan terserah kita, bukan karena kita sebagai seorang pendidik, tetapi kita harus bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lasnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti sesuai yang diulas oleh Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti mata karakter adalah bersatunya perpaduan harmonisasi antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sedangkan pekertinya adalah tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti itu tercipta dari cipta, rasa, karsa, karya. Pekertinya itu adalah tenaga. Jadi keseimbangan atau keselarasan hidup yang akan kita tuju. Untuk mencapai budi pekerti ini nanti akan dibahas di budaya positif. Ya, kita bisa terapkan budaya positif di sekolah kita. Saya minta wali kelas untuk jadi peserta supaya bisa menerapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas untuk kelasnya. Gitu. Jadi di kelas masing-masing kita mempunyai kesepakatan kelas antara gurunya dengan siswanya supaya ketika ada anak yang keluar dari koridor yang sudah kita buat, kita bisa mengingatkan kembali kepada diri anak sehingga anak itu kembali ke kesadaran masing-masing. Oh,
ya saya sudah buat kesepakatan itu dengan guru saya. Artinya menyadari kesalahannya. Nah ini contoh aksi nyata gitu untuk menyelaraskan di seluruh antara budi pekerti tadi, cipta rasa karya tadi, dan semangat itu ada di gamelan. Sayangnya gamelan kita belum lengkap gitu. Itu untuk latihan kita supaya bisa menyelaraskan antara perasaan kita dan perbuatan kita kepada anak. Nah terakhir, dasar pendidikan Kajang Gantara itu seperti petani kan. Kalau yang paradigma lama itu tabula rasa tadi, di mana anak itu seperti sebuah kertas putih yang boleh saja kita sesuka hati untuk mengisinya. Namun untuk paradigma baru ini, kita posisikan pendidik ini seperti seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung itu, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman pada padi dan lain sebagainya. Jadi maksudnya di sini tuh sebagai seorang pendidik kita harus bisa belajar ke seorang petani, di mana seorang petani atau yang kita miliki di sini tanaman hidroponik, supaya tanaman itu tumbuh subur, hijau, bagus, enak dimakan, lengket. Betul-betul kita seorang petani harus memperhatikan detailnya, dari merawat, dari menyemai, sudah kita semai, kita rawat, kita kasih pupuk supaya tumbuhnya bagus. Begitupun anak kita itu, anak didik kita, dari mereka datang ke sekolah kita, benar-benar kita harus kenali dia, kita rawat apa yang ada potensi apa yang jadi kita mari sama-sama memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik seperti seorang petani. Tanam bini. Pesan kunci terakhir, dari terakhir lagi. Masa lampau pendidikan yang menuntun, masa kini pendidikan gotong royong, kolaboratif, efektif, kritis. Masa depan murid humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Terima kasih, salam dan bahagia. Itu saja pemaparan tentang filosofi pendidikan. Jadi intinya Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk belajar ke petani ya, supaya kita bisa mendidik dengan betul-betul setulus hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu dan Ibu Kepala Sekolah dan Kecil serta Ibu Bapak Guru yang telah menghadiri acara kami. Kami terima kasih karena telah berkenan untuk menghadiri acara ini. Kemudian sebelumnya saya mohon izin untuk memaparkan ilmu yang kami dapatkan dari program Guru Penggerak selama kami mengikuti program ini. Dan jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya juga masih belajar dan di sini saya membagikan ilmu yang saya dapatkan dan kita sama-sama untuk belajar. Tujuan pembelajaran tadi sama yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ade, jadi saya langsung kepada intinya yaitu budaya positif. Sebelumnya kita telah membahas pemikiran Kajang Gantara mengenai pendidikan dan sekarang saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Tentunya Ibu Bapak, budaya positif ini harus dibangun di dalam sekolah kita agar terciptanya manusia yang dicita-citakan oleh Kajang Dewantara, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai masyarakat dan individunya sendiri di lingkungan ya. Budaya positif atau ekosistem positif ini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya seperti sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup dan tanaman padi tersebut. Itu sama halnya seperti kita berdiri, kita hanya bisa memperbaiki, memelihara tanaman, memberi pupuk, membasmi misalnya ada perilaku yang negatif, atau kita bisa menghindari gangguan-gangguan hidup dari seorang siswa selamat sekolah. Artinya untuk membangun budaya positif di sekolah itu perlu adanya lingkungan yang dapat terjadi jika aman, nyaman, dan positif agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Pertanyaan di sini, bisakah kita mengontrol diri seseorang? Tentu tidak bisa ya Bapak Ibu, karena seperti yang sudah ada di slide, stimulus respon tentunya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Namun sebenarnya kita berusaha sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan ya Bapak Ibu. Jadi setiap perilaku itu yang salah itu bukan merupakan, yang buruk itu bukan merupakan kesalahan, namun setiap perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal diri kita sendiri yang hanya bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, sedangkan yang sebenarnya itu kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang atau kalah. Padahal harusnya kita itu berpikir untuk menang dan menang. Ya. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini bukan untuk menggali potensi, namun untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya itu disiplin itu sebuah yang harus ditaati karena ingin mematuhi suatu peraturan ya. Padahal hakikatnya itu disiplin itu untuk menggali potensi agar dapat dihargai seperti itu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, ini ada alasan 3 alasan mengapa perilaku manusia itu berbuat disiplin. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri ya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita tarik pertanyaan ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Nah, ini kan suatu pertanyaan. Sebenarnya keyakinannya itu untuk keselamatan, ya. Jadi tujuan dari suatu tindakan itu untuk keselamatan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Beda misalnya dilarang tidak menggunakan helm. Nah, itu kan sebuah peraturan. Tapi kita lebih baiknya itu kita lebih pada keyakinan. Mari kita menjaga keselamatan. Itu kan menggunakan helm dengan saat-saat berkendara seperti itu kalimatnya. Kemudian mengapa kita memakai peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada hakikatnya kan keyakinannya itu untuk kesehatan ya Bapak Ibu. Tetapi peraturan kebanyakan dilarang
memasuki area ini jika tidak memakai masker. Padahal kan itu keyakinan yang mungkin orang lain itu mematuhinya itu karena ingin alasan yang tiga ini tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pada dasarnya kan untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Jadi Bapak Ibu memiliki peraturan 3M ini kan pada dasarnya untuk diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, ya. Jadi itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Itu sama saja seperti misalnya keyakinan kelas. Mari kita berbicara pelan di kelas. Beda ya kata-katanya dengan tidak boleh berteriak di dalam kelas. Itu kan ada dilarang berteriak di kelas. Itu kan ada kalimat dilarang. Pada dasarnya sebaiknya itu mari kita berbicara pelan di kelas. Kan keyakinannya itu adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif di kelas seperti itu. Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding untuk mengikuti serangkaian perilaku. Jadi kita ini membuat keyakinan kelas ini untuk memotivasi instruksi atau memotivasi diri seseorang agar kembali kepada keyakinan atau nilai-nilai itu tadi. Contoh kita menerapkan keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kan ada kalimat dilarang. Kalau keyakinan ini lebih pada nilainya itu apa, nilai kebajikan sebuah peraturan kelas itu seperti apa. Ya, jadi anak itu lebih memahami, oh kalau saya misalnya kalau saya tidak menggunakan helm berarti saya bisa celaka dan keselamatan saya akan terancam seperti itu. Jadi mereka itu menyadari diri mereka itu berharga dibanding menaati peraturan yang ada. Jadi itu lebih mudah untuk diatur anaknya daripada kita hanya melarang-larang namun tidak menjelaskan keyakinan atau nilainya itu seperti apa. Nah, ini ya contoh keyakinan kelas. Contoh di kelas 11 IPA 1, keyakinan kelas menghargai warga kelas, keadilan bagi seluruh warga kelas, menggunakan HP untuk belajar pada saat ini misalnya ya. Kemudian keyakinan kelasnya, kami meyakini bahwa belajar itu penting. Kami meyakini bahwa saling menghargai warga kelas, kita juga akan dihargai. Tidak boleh tidur di kelas. Ini contoh ya Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya itulah ya contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian peraturannya itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas itu lebih baik menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan itu adalah berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta dan kasih sayang, kekuasaan, bertahan hidup, dan kesenangan serta kebebasan. Kemudian jika kita mengalami suatu masalah atau menghadapi siswa yang memiliki masalah, ini adalah 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, ini adalah kalimat atau perkataan sesuai dengan 5 posisi kontrol. Contohnya menghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir dengan kalimat kamu tidak
kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kan kalimat penghukum ya Ibu Bapak. Dan hasilnya jika kita menerapkan posisi penghukum ini, memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong, karena tadi kan motivasi seseorang untuk menaati peraturan itu kan untuk menghindari suatu hukuman. Jadi jika kita melakukan posisi penghukum ini dengan menyalahkan, menghardik anak tadi, malah kita akan membuat anak itu merasa takut sehingga menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dan murid akan berkata, benar saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi posisi penghukum ini pada saat kita menghadapi anak yang melakukan atau membuat perilaku buruk, itu menurut saya tidak baik ya Bapak Ibu, karena kita akan membuat diri anak menjadi pemberontak ya. Dampak pada anak itu mengulangi kesalahan. Jadi ketika kita menghadapi anak yang melakukan perilaku di luar dengan keyakinan kelas tadi, sebaiknya kita jangan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Ibu, yang paling baik menurut saya itu adalah manajer. Jadi kita itu melakukan sebuah kesepakatan, contohnya apa yang kamu yakini ketika dia melakukan kesalahan, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ke restitusi ya Bapak Ibu, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tadi kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, membahas mengenai 5 kebutuhan anak dan posisi kontrol. Ini adalah proses akhirnya, itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah segitiga restitusi ya Ibu Bapak. Dan jadi dalam proses restitusi ini ada tiga segitiga restitusi. Itu adalah validitas tindakan yang salah. Sebenarnya kita sebagai guru itu berprinsip setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini untuk membuat diri anak itu tidak merasa rendah diri ya Ibu Bapak. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kan tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Ketika dia melanggar, kita tanyakan kembali nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Guru. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucy. Berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Waktu kita masih tutup 13 menit lagi. Ya, Ibu. Ya, PKN sama PKN. Ibu Sufi. Terima kasih untuk guru-guru muda kita yang akan bergerak untuk membawa Indonesia jadi maju gitu ya. Dari penjelasan Pak Ade tadi, saya pakai bahasa ini ya, bahasa konotasinya. Katanya seorang guru itu harus mampu menjadi seorang petani gitu ya, seorang petani untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi menurut saya kita melupakan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang baik kita harus melihat benih yang kita pilih harus benar-benar pilih. Yang kedua, kita juga harus melihat media untuk kita bertanggung. Dari penjelasan yang Bapak dan Ibu Lucy Pak Ade dan Ibu Lucy sampaikan tadi, seolah-olah kok bertumbuhnya pada guru saja ya gitu. Sementara benih yang akan kita pakai juga media yang disediakan tidak diperhitungkan gitu. Itu saja barangkali Pak Ade. Terima kasih mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin tadi Bu Sumini berkaitan dengan landasan teorinya lah. Kalau saya langsung ke pokok bahasanya dipaparkan oleh Bu Lucy. Saya agak berbeda dengan pemikiran saya. Anak untuk menanamkan moral itu ditanamkan keyakinan. Sementara dari dulu kita untuk menanamkan moral itu ada larangan, harus begini. Menurut saya untuk anak berkaitan dengan keyakinan itu nalar anak belum begitu panjang akan kebaikan yang begitu. Jadi tidak semua anak bisa nalar di situ untuk bahwa nih dilakukan ini supaya begini. Tidak semua anak. Kemudian tingkatan sekolah mungkin juga. Kalau untuk anak TK, anak SD, SMP, daya nalar mereka untuk ke arah situ saya yakin belum sampai. Tapi kalau untuk anak SMA, perguruan tinggi mungkin oke lah. Itu menurut saya. Jadi penanaman keyakinan itu menurut saya tidak harus semua porsi usia, tapi ada bagian-bagiannya. Tapi untuk anak-anak tertentu mungkin harus ada pemberian penekanan. Kamu harus begini supaya harusnya begini. Berarti harus ada hukuman. Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang benih. Gimana mau bagus kalau benihnya tidak berkualitas? Ketika kita akan bercocok tanam di tanah yang bagus, walaupun kita seorang petani, alat lengkap, pupuk lengkap, segala macam lengkap, tanahnya bagus, kira-kira tumbuh bagus atau tidak? Gitu. Terus tanahnya subur, bagus, benihnya tidak berkualitas, tapi kita tanam di tanah yang subur, kita rawat dengan setulus hati kita, dengan pupuk yang baik, dengan disirami setiap hari, dengan kasih sayang, kira-kira bibit itu akan menjadi baik atau buruk? Apalagi dua-duanya. Artinya baik bibit itu baik atau tidak baik, yang pasti yang harus kita perbaiki adalah tempat menanamnya. Artinya ya kita sekolah dan guru. Kalau guru-gurunya baik, sekolahnya baik, insya Allah bibit seperti apapun yang ditanam di sekolah kita akan menjadi mahal. Boleh, kebetulan Ibu Yosi ini adalah pengajar praktik. Terima kasih Ibu Yosi bisa berbicara. Terima kasih. Saya menambahkan lepas dari yang tugas saya tadi, tapi ada beberapa hal yang memang di dalam perjalanan guru penggerak kami yang berfungsi sebagai pengajar praktik sama-sama belajar. Tapi ada memang persamaannya, yaitu apa yang diajarkan ke murid sebenarnya sama dengan kita para guru, yaitu itu tadi yang dimaksudkan bahwa guru pada dasarnya juga merangkap jadi petani. Hebat kita itu, multi talenta sebenarnya. Kita bisa menghasilkan anak-anak yang begitu hebat, yang memang harus kita tidak pungkiri ya, kita akui bahwa ada beberapa sama kayak bibit tadi, ada yang mati, pasti ada, tapi pasti ada juga yang tumbuh bagus. Mungkin bukan harus ada di sini, tapi bisa saja di dalam prosesnya, entah dia di SMA-nya membaik, tadi keluarganya membaik. Jadi ada beberapa proses itu yang saya pahami juga saat belajar bersama guru CGP. Terus yang dimaksud dari Pak KHD tadi itu tadi kita pada dasarnya sama-sama seperti anak tadi, merdeka belajar bukan hanya untuk
juga untuk kita sebenarnya. Jadi guru dan murid tidak bisa dipisahkan, karena kita pada saat kita mengajar mereka, kita juga mengajar diri kita sendiri, seperti yang persis petani tadi ya. Nah, kita akan bisa mengadaptasi kok kira-kira apa yang cocok untuk anak kita tanpa kita sadari sebenarnya. Karena kita kayak di ruang guru kan suka diskusi, aduh anak yang begini-begini, apalagi yang punya riwayat panjang gitu. Nah, kita masing-masing saling belajar dari sesama kita. Oh iya, saya dengar begini-begini. Nah, terus kita berubah. Tapi itu tadi tetap ada keterbatasan kita. Tapi jangan cemas bahwa anak kita ini pasti, ya sama saya merasakan juga ada beberapa anak kayaknya saya angkat tangan deh. Apalagi pengalaman saya hanya punya anak di rumah betul-betul itu cuma satu. Ini yang dihadapi ribuan. Ada beberapa hal yang kayaknya nggak kehandle, tapi percayalah pasti seiring waktu anak ini juga, ya mudah-mudahan kita kan berdoa juga untuk mereka, dengan secara prosesnya itu akan bisa kita dapatkan hal-hal positif, termasuk yang disampaikan tadi alumni hebat yang belum nampak sekarang, tapi mudah-mudahan kita selalu doakan. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, yang kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Septi. Itu bagaimana jika anak yang sekarang kita ajar ini adalah belum nalar ya Bu ya, pikirannya belum panjang sampai ke sana ya. Jawaban saya itu menurut saya pribadi, pada dasarnya anak itu sudah ada pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga. Itu sudah ada pada diri anak ya, pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga. Jadi sebelum kita membuat sebuah keyakinan, itu kita adakan dulu kemauan mereka gitu ya. Contohnya kita memberi contoh dulu kepada anak, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nanti kita akan dicontoh dan dilihat oleh anak, oh guru aja membuang sampah di tempatnya, berarti saya malu dong membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Kemudian kita berkata baik pada anak. Nanti kan secara tidak langsung anak juga akan berpikir seperti itu, karena kan mereka mempunyai perasaan dan pikiran. Jika kita menghadapi anak dengan kekerasan, maka mereka juga akan menghadapi kita dengan kayak demikian ya. Karena apa? Karena pikiran dan perasaan mereka, ibu aja menyakiti perasaan saya. Jadi saya pura-pura nggak tahu aja deh, seperti itu. Mungkin lebih kepada contoh ya, Ibu Septi ya, kalau menurut pribadi saya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pakai suara saja Pak. Baik, terima kasih izin waktunya. Mungkin ini sudah 11 hampir 30. Waktu yang sangat mepet sekali, sebentar lagi akan Jumatan. Saya mungkin ada sedikit membahas yang Septi tadi, tapi sedikit saya akan lebih keluarnya. Mohon, ini kan event yang sangat luar biasa bagusnya, apalagi bagi saya sebagai seorang guru pemula yang baru, yang bisa mengambil pelajaran dari para guru-guru senior ini yang telah menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Cuman waktunya mepet sekali untuk kita berdiskusi lebih lama lagi kan, sehingga mohon untuk besoknya kalau semisal ini diadakan lagi, agar kami diberikan waktu untuk bisa ikut, karena ini sangat luar biasa sekali, terutama bagi saya. Yang kedua, saya setuju sebenarnya yang disampaikan oleh Septi, karena saya secara pemahaman di situ kita memang kalau bisa jangan menggunakan bahasa jangan, tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi untuk pemahaman siswa mungkin nggak ada tingkatan kedewasaan atau tingkat tumbuhnya anak itu. Pada anak-anak memang dari kecil pun sebenarnya kita sudah dididik untuk tidak, anak kecil pun itu tidak boleh. Oh ini tidak boleh, ini tidak boleh dong. Tapi dengan kata-kata yang lebih baik, ya kan? Kalau seperti ini. Tapi biasanya anak-anak itu dengan tingkat tumbuh yang sekarang ini akan mencoba-coba yang tidak baik itu sering banyak kali. Mereka penasaran. Terkadang mereka buat-buat. Saya alhamdulillah 1 tahun ini menjadi guru asik rupanya.
ketemu anak-anak yang sangat luar biasa. Ada satu waktu anak itu jengkel sekali, ya kan? Saya tuh hebat, salut dengan SMP 1 ini. Dapat murid nggak bisa baca, tapi saat keluar SMP dia jadi orang. Minimal di SMA itu jadi pengurus sekolah lah, dalam artian OSIS atau lain-lainnya. Nah berarti SMP 1 Kalangkelapa walaupun bibitnya tadi tidak unggul, bisa dikelola menjadi setengah unggul. Minimal, ya kan, minimal itu. Nah jadi maksud saya pemahaman tadi bisa, tapi kalau berhasilnya untuk tahapannya mungkin ketemu anak SMP ini masih tetap menggunakan ilmu lama, itu masih tetap. Terkadang tangan ini masih tetap, woi, jangan betul, betul boleh sebenarnya, tapi terkadang masih digunakan secara metodologi. Terima kasih, itu saja. Adik. Ya, terima kasih, Pak. Itu saja mungkin Bapak Ibu pemaparan dari kami tentang filosofi pendidikan dan budaya positif. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami mohon maaf kepada Allah. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar